Nah, jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Fendian. Siapa sih Pak Fendian ini? Nah, saya akan sharing ya. Jadi beliau ini adalah seorang pengusaha, ya, entrepreneur, dan juga beliau adalah seorang director dari Makmur Group di Medan, dan beliau adalah life coach by Inspirasi Indonesia. Kemudian beliau adalah seorang hipnoterapi klinis ya, CHT by AWGI, Adiwe Gunawan Institute. Kemudian juga License Master Practitioner of NLP dan juga Certified Trainer of Adiwe Gunawan Institute. Wow, keren sekali ya. Orang Pak Fendian yang memiliki begitu banyak license, dan pastinya di sini kita bincang-bincang untuk apa? Untuk bisa bareng jauh lebih baik bersama Wisdom and Impact. Nah, teman-teman di sini nanti kalau mau ngobrol, boleh angkat tangan aja, chat aja, kita akan unmute ya, karena ini namanya juga ngobrol-ngobrol, pastinya pakai suara dong ya. Kalau teman-teman yang memang nyaman mau hidupkan video, nggak apa-apa, silahkan. Dan kalau memang ada yang mau ketik aja, suara aja juga nggak apa-apa ya. Yang pastinya adalah hari ini kita diskusi dengan Pak Fendian. Oke, nah teman-teman kalau yang memang ada hal-hal yang mau ditanyakan seputar emosi, Pak Fendian ini adalah pakarnya. Kemudian kemarin ada yang nanya, Pak Fendian ini trading nggak sih, ya kan? Nah, saya mau kasih tahu ya, kalau seorang Pak Fendian ini memang beliau sudah pakarnya untuk saya sebutnya main teknologi. Jadi teknologi pikiran ya. Beliau ini cukup mengamati dan beliau sudah tahu polanya. Karena kalau di hipnoterapi kita bilang atau di neurolinguistic programming, memang yang kami pelajari itu adalah polanya. Nah, ketika kita sudah tahu polanya, maka kita bisa fix. Benar ya, Pak? Nah, jadi Pak Fendian ini setiap hari memang ada di grupnya, dan beliau memang mengamati perilaku, dan beliau sudah mengetahui apa saja sih penyebab orang-orang nggak bahagia, apalagi kalau lagi trade ya. Nah, namun hari ini kita mau bahas secara lebih general dulu, karena setelah dipelajarin, diamati, ternyata itu balik lagi ke diri kita dulu yang perlu diberesin. Oke, demikian. Silakan Pak Fendian. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah diajak Cifoni nih join di grup ini, dan diminta untuk sharing cukup tiba-tiba ya saya rasa ya, Fon ya. Tiba-tiba Pak, benar. Yang sudah share langsung jadi nih. Tiba-tiba ya Pak, tiba-tiba juga pasti bisa sharing, saya yakin, karena Bapak udah profesional. Ini tipikal fast trader sepertinya Cifoni ini. Jadi yang kita sharing bagaimana mengelola emosi, terutama untuk para trader. Karena seperti kita tahu kalau kita trade itu kan seharian, apalagi yang trader harian ya, itu seharian kita ngelihat grafik itu kan emosinya itu kadang-kadang stres kita tinggi, emosi dan stabil. Terus bagaimana kalau kita dengar lagi teman-teman kita sesama trade itu memberikan input-input yang negatif kita memberikan, sehingga apa, menambah kecemasan semakin tinggi. Jadinya kalau kita tahu mindsetnya kita kalau sebagai trader itu kan, kalau mood kita lagi jelek, jangan trade. Sementara bagaimana kalau kita kondisi pada saat itu harus trade, kan seperti itu yang sulitnya. Ya Cifoni, biasanya seperti itu kan? Ya, betul. Berarti yang Bapak maksud adalah mendapatkan input-input ya, yang bikin galau ya Pak? Iya. Nah, jadi gimana dong itu Pak harusnya? Sebaiknya bagaimana? Ada, saya mau share beberapa tips simple ya. Karena kalau kita sebagai, saya berbicara sebagai terapis deh ini ya. Oke, betul Pak. Sebagai terapis, kita ambil dari segi pengalaman ruang terapi lah. Jadi kalau memang sebenarnya kita kecemasan tinggi itu, kalau mau bagus kita harus menggunakan tools atau terapi sebenarnya kalau mau bagus ya. Betul. Nah, cuman kadang-kadang kita kan karena keterbatasan tempat, kita nggak bisa ngajarkan tools secara online kan begini kan. Betul. Jadi tips-tips secara gampangnya aja deh. Tapi saya rasa bisa cukup membantu teman-teman di sini. Itu yang kita mau tunggu-tunggu. Gimana itu contoh? Sebenarnya begini, pernah saya sharing kemarin sama
teman ya yang di Jakarta, yang di Medan sesama trader ya. Jadi saya tanya, jadi kalau trading itu misalnya kalau lagi stres nih, bro, saya bilang. Jadi yang lu lakuin apa aja sih saya bilang, biar menurunkan kadar kamu kecemasan, stres, takut kamu. Dia jawab, ya pergi merokok lah, pergi main bola kek, pergi berenang kek. Ya, atau kegiatan apapun yang tidak berhubungan dengan kegiatan trade. Baru setelahnya saya lebih tenang, saya pergi trade lagi katanya. Nah, cuma pertanyaannya, emosi yang kamu rasakan itu turunnya berapa banyak? Mood kamu cukup nggak? Misalnya standar kamu untuk melakukan trade, emosinya itu kamu cukup fit nggak sebenarnya? Kalau kita yang swinger atau yang investor kan lebih gampang. Kalau kita rasa nggak mood, ya udah nggak usah deh. Tapi kalau yang fast trade, yang trader, bagaimana dong? Gimana tuh Pak? Karena ini di roomnya ini Pak, Wisdom and Invest, itu yang kalian sharing ya, banyak sekali yang memang belum menemukan jati dirinya nih. Mereka mau swing atau mau fast gitu loh. Jadi kadang-kadang pengennya swing katanya, pengennya jadi investor. Mendadak bisa jadi fast trader loh Pak, Fen. Ya. Dengan pom-pom sana ya. Benar, banyak pom-pom sekali. Makanya Bapak kadang ngamatin ya, ngakunya mau jadi swing ya, swing trader gitu ya. Nah, tiba-tiba ada ini nih, tiba-tiba dibeli di pucuk, Pak. Kemudian mereka bilang, aduh nyangkut deh gua, gitu kan. Nah, sebenarnya ada metode apa sih yang bisa bikin simple ya, supaya bisa menurunkan kadar emosi? Karena saya rasa ya, kalau lagi kita lagi baca, lagi dengar, lagi apa, tiba-tiba ada informasi tuh, tiba-tiba tangan itu bergerak otomatis tuh Pak Fen. Pencet buy aja Langsung gitu. ya. Langsung gitu loh. Kayak lihat diskon ya, langsung beli, nggak mikir. Langsung beli, nggak pakai mikir lagi. Kemudian mulai timbul penyesalan di belakang. Nah, ini nih yang kita pengen amati ya, nih gimana nih Pak? Jadi simpelnya begini. Yang pertama itu kita harus tahu, begitu kita sedang trade, kita sedang merasakan emosi apa. Paling penting nomor awareness-nya kita ada dulu. Jadi jangan sampai kita dikontrol oleh pemikiran-pemikiran kita. Pada saat kita panik itu kan pasti muncul tuh film-film jelek. Lagi turun, wah, gawat jelek nih. Ya Pak? Iya. Oke. Amsyong gua nih, gua bilang, habis deh uang gua. Ini udah ngendap nih. Wah, rupanya bisa jatuh-jatuh terus. Kan begitu kan? Film jeleknya mutar di kepalanya kan? Berarti langsung muncul ya Pak ya, film-film di kepala itu ya? Wow, menarik sekali. Terus? Ya bawanya semuanya sudah jual. Cuma kadang orang kan karena sorry, ya, nyambung masuk ya. Berarti kan sudah ada yang. Halo? Ya, masuk. Ya. Aha. Berarti kan karena kecepatan pikiran itu sangat cepat, sehingga apa? Kita kadang tidak merasakan melihat film-film itu kan, karena kita sudah masuk ke kondisi panik, cemas. Jadi apa? Rasakan dulu. Dilation ya langsung ya. Sebenarnya film itu ada, namun di dilation ya, kalau istilah kita di NLP ya. Iya, di dilation. Atau karena mungkin kita tidak aware saking paniknya itu kan. Karena bawah sadar kan kecepatannya cepet tuh. Betul. Begitu kan. Betul. Namanya juga flash bawah yang sadar. terasa emosinya. Iya. Oke. Jadinya nggak sadar, kita rasain dulu. Belajar emosi dulu kan. Betul. Nah, yang saya emosi, feel aja emosinya apa sih yang saya rasain sekarang, tanya aja begitu. Feel-nya. Di mana sensasinya biasa? Karena kalau yang namanya emosi, pasti bisa dirasakan di tubuh. Oke. Kalau yang biasanya takut tuh, lagi cemas, tangan kita dingin biasanya. Lagi gemes tuh, lihat grafiknya. Naik. Oh, enak nih. Mungkin kepala agak hangat, itu happy mungkin kan. Ya. Kalau lagi marah nih, kepala berat rasanya. Berat. Panas ya Pak? Tegang-tegang ya, bagian leher ya, pundak ya. Kemudian kaki kram-kram gitu ya Pak? Jadi teman-teman takut, jantung berdebar. Berarti teman-teman sudah tahu bahwa semua emosi itu ada sensasinya. Jadi teman-teman di sini kita mulai mengenali gimana sih sensasinya, betul ya Pak? Kalau lagi panik sensasinya kayak apa? Oke, menarik Pak. Gimana? Terus Pak? Nah, jadi setelah itu kita belajar dulu emosinya apa, tahu dulu.
Gua lagi panik nih, gua lagi cemas nih, gua lagi marah nih. Aplikasinya sangat luas. Jadi Oke. bisa di setiap saat. Jadi awareness kita timbul kan di sana dulu. Ya. Saya lagi panik nih, cemas nih. Kita Hmm. sadar, sudah itu gimana? Kita ukur. Nah, rupanya emosi bisa diukur loh, Fon. Oke. Nah, Pak, kalau Ukurnya kita bagaimana? yang terapis ini kan kita ngerti nih cara ngukur emosi. Misalnya kayak saya sama Bapak kan ngerti karena kita sama-sama ada ilmu ini. Namun kalau Ya, teman-teman kita, istilahnya yang para traders yang memang belum mengerti, itu gimana ya Pak patokannya? simple banget. Ini ingat, Wow. kalau kita nanya orang tua kita masak nih. Hmm. Bu, bumbunya berapa? Agak-agak katanya, kok bahasa Medan. Iya, betul. Agak-agak. Kira-kira ya. Kira-kira berapa sih? 0 sampai 10. 0 itu netral, 10 itu udah nggak banget deh. Gua mau Oke. meledak misalnya. Kira-kira di berapa? Taksir aja. Berarti kita bikin ini sendiri ya, angka sendiri ya, betul? Iya, Nah, jadi teman-teman udah tahu. simple. Step pertama, kenali dulu sensasinya. Betul, Pak? Iya, Setelah kenali sensasinya, kita kasih angka ya. Istilahnya nih kalau kasih lagi, angka. oh sensasi ini, saya lagi panik. Panik ini dari 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa? 10 paling tinggi, Iya. demikian? Oke. Kadang-kadang kok lagi sebel, mungkin lagi dia udah ngendap banyak di sana kan, di satu saham, mungkin dari Ya. 200 itu pun bisa. Oh, berarti angkanya memang tidak ada patokan ya, terserah ya. Mau kesel banget ya, Relatif. misalnya habis beli ARB, drop terus itu sampai 1000 juga boleh ya. Oke. Oke, menarik sekali. Oke, Jadi terus gimana? kira-kira kalau sudah dirasain paniknya, panik saya kira-kira berapa 0 sampai 10? Misal 5 nih. Kita tahu nih paniknya kita 5. Ya, Karena setiap orang itu punya istilahnya kita apa? Baseline atau daya tahan terhadap cemas itu kan emosi apapun beda-beda. betul. Daya tahan kita terhadap marah beda, sedih beda, takut beda, frustasi beda. Jadi kita belajar paham. Kita Berarti di angka berapa sekarang? 5 misalnya. Jadi self sudah 5 awareness ya dulu udah. ya. Iya. Karena kalau Oke. nggak nyadar gimana, Fon? Tangan ngetik sendiri kan lu bilang kan? Betul, itu yang banyak terjadi loh sama member-member juga gitu loh. Sadarnya setelah klik buy. Namun uniknya adalah setelah mereka klik, mereka belum sadar sampai harganya turun Pak baru sadar. Baru sadar ya. Biasa Baru itu. sadar. Kita semua mengalami kok. Betul, itu unik sekali ya. Iya. Jadi angkanya beda-beda. So teman-teman kalau nanti punya emosi tertentu, nggak patokan misalnya ini cuma 10 nggak ya. Bisa teman-teman mungkin kadarnya, oke saya mau kasih sampai 5 boleh nggak nih? Boleh. Mau sampai 10 boleh. Mau sampai 1000 boleh. Jadi takarannya ukurannya benar-benar balik lagi ke teman-teman sendiri. Gitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi agak-agak aja berapa. Feel-nya berapa sih? 5, 6, 7. Jadi kita tahu baseline-nya kita gampang mengenalinya emosi. 5 nih. Jadi biasanya kita kalau trade misalnya kalau sering kita kenali emosinya, wah gua kalau udah 5 udah nggak mood deh. Kalau 3 masih oke. Begitu. Mungkin limit kita masih berpikir nalar kita bagus, tidak dikuasai oleh emosi, mungkin di 3 kita tahu nih di mana. Misalnya kita rasanya cemasnya di sini. Oke. Tekanan ada di sini. Kira-kira gua 3, gua masih bisa nih untuk analisa gua, nalar gua jalan nih. Lihat chartnya. Lihat grafiknya turun naik, gua masih kuat nih. Gitu. Karena Jadi, sejatinya emosi kalau kita trader tuh nggak mungkin nggak ada takut, cemas. Pasti ada. Cuman kadarnya itu kita paham nggak di mana kita mainnya. betul. Namanya juga masih manusia. Pasti ada emosinya. Tugas kita mengenali dan memanajemennya, betul? Iya. Oke. Makanya manajemen emosi. Karena hukumnya ini kalau yang namanya emosi ini, itu setiap emosi butuh ekspresi. Jadi jangan biasakan kita tahan atau kita redam. Karena efeknya apa? Efek sampingnya itu balik ke badan. Betul. Emotion itu singkatan energy in motion ya, Fon ya. Kita Yes. paham itu. Betul. Jadi makanya So, setelah stres seharian, simptom yang paling gampang stresnya gimana kalau udah naik misalnya mood. Sini berat, betul. kepala panas, Betul. ini sakit, Betul. belakang, pinggang. Betul. Biasa migrain tuh kalau parah biasanya.
Betul. Kadang orang senyum aja nyebelin ya. Iya. Padahal Lihat orang oke-oke aja. lihat orang cuan dia nggak happy dia. Sebel. Nggak happy. Pengennya kalau lihat orang cuan pengen dia nasibnya sama gitu ya. Kenapa nggak kamu ikut-ikutan saya aja gitu, biar ada bareng-bareng gitu ya. Iya. Aduh, oke. Ini Aduh, itu gara-gara pom-pom makanya kan. gara-gara pom-pom, oke. Makanya Pak Fen, selalu kalau member-member kita di Wisdom Invest, kita bilang fokus aja, udah apa yang kamu lihat indikatornya. Karena Ya, memang kalau nggak fokus ke sana, asik dengar kiri kanan, lihat kiri kanan, pusing sendiri, betul ya Pak? iya. Makanya kalau kita setelah tanya, saya lihat polanya di grup, konsisten semua, tidak konsisten dengan trading plan. Betul, oke. 99% tidak konsisten dengan trading plan. Catat itu ya, tidak konsisten dengan trading plan. Berarti yang harus dilakukan adalah? Ikut trading plan, Nah, konsisten. maksudnya konsisten dengan trading plan mungkin seperti ini contohnya ya Pak. Kita udah bikin nih trading plan-nya. Misalnya buy di sini, range areanya kan biasa teman-teman dapat inspirasi trading ya Pak ya. Nah, udah tahu nih range buy-nya di berapa. Udah lewat misalnya. Dikejar juga. Karena takut ya. FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, kemudian kalau misalnya udah jatuh, mesti pakai toleransi. Misalnya gini dia. Pas buang nggak ya Bu ya, saya CL nggak ya, saya apa nggak ya. Nah berarti itu namanya tidak konsisten terhadap trading plan, begitu ya Pak? Iya. Oke. Karena Jadi grid-nya kita kan bermain di sana kan. betul, betul. Dan itu suka negosiasi ya, rasa-rasa itu ya. Ya grid juga emosi loh. Betul. Emosi Oh. bisa bernegosiasi. Luar biasa nih Pak Bisa. Fabian. Oke. So, berarti tips buat para winners adalah kalau sudah ada trading plan, eksekusi. Ikuti. Ya. Eksekusi, ikut. Mindsetnya diperbaiki dulu semua. Ansam. Konsisten. Nah, Mau lawat keminya lagi. nah, ternyata ada orang Medan nih, Fon. Oke. Itu. Terus apa Udah lagi? 2 tadi ya tipsnya ya. Rasakan Rasakan emosi, diukur skalanya, sama yang satu paling simple nih. Narik napas dalam, keluarkan 3 kali. Yang dalam. Nafas perut kalau bisa. Tarik nafas yang dalam, tahan, betul Pak? Nggak perlu tahan sih. Dalam Nggak aja, usah. yang penting dalam. Nggak usah, Oke. dalam. Tarik Keluarkan nafas yang perlahan dalam. aja. Oke, berarti prosesnya yuk kita praktekkan sama-sama ya teman-teman yuk Pak. Dipandu Pak, gimana caranya? Simple sih. Karena gini ya, sebelum saya kasih tahu. Karena kalau diperhatikan ya, kita perhatikan kalau sama-sama trading, mungkin teman di sebelah ada kita lihat. Itu kalau lama kita terlalu fokus satu hal, nafas kita jadi pendek loh. Ya, cepat malah ya. Jadi pendek efeknya apa? Ke otak. Kurang oksigen. Betul. Lemot. Oh, oke. Lemot, emosi kita juga udah nggak stabil. Badan kita cepat capek. Karena badan begitu capek, emosi kita juga udah jelek. Mindset kita juga udah nggak karu-karuan pemikiran kita. Oke. Simple. Berarti, Jadi apa? Sudah kita kenal emosinya, tarik nafas dalam. Oke. Yuk kita Tarikan praktekkan 5 detik atau buang 6. Boleh? Pandu ya Pak. Tarik ya. Yuk teman-teman. Kita bareng-bareng ya. Boleh deh. Ayo Pak. Ya, tarik nafas 5 detik deh kalau mau coba. Oke. Ya. Buang. Tarik lagi. Buang. Sekali lagi. Buang. Nah. Gimana teman-teman? Ada sensasi apa? Nih, teman-teman boleh ketikkan ya di chat sensasinya apa. Jadi biar bisa tahu nih. Jadi kalau udah mulai capek atau mungkin emosi, jadi yang kita lakukan adalah kita duduk relax ya Pak ya. Tarik nafas. Iya. Mungkin dihitung kali ya, juga boleh ya.
Tarik Hitung nafas. juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hembuskan gitu. Hmm. Dengan demikian kita bisa jaga kita punya tarikan nafas ya seperti Pak Fendian bilang ya tadi ya. Semakin sedikit berarti yang kita tarik oksigennya ke otak tuh justru makin lemot gitu loh, dan bahkan bisa bikin Iya. kita makin emosi. Kenapa? Karena yang nalarnya nggak jalan akhirnya, betul? Iya. Jadi mukanya Jadi, udah muka bengong, matanya udah lihat grafik, oke. rada bengong kan? Pak, bagaimana kalau misalnya kita break state gitu loh Pak? Itu membantu nggak? Kalau break state bisa membantu, tapi tergantung skala emosinya di berapa. Oke. Balik Kalau lagi. misalnya angka 3 masih oke deh kalau pengalaman saya pribadi ya. Tapi kalau dia biasa udah sampai 5, 6 biasanya agak sulit. Atau terutama yang angka-angka 6 atau 7 biasanya itu sudah agak sulit biasanya ya. Penurunan emosinya itu agak lambat. Semakin lama break state-nya. Sebentar, ini kayaknya ada yang mau bertanya. Pak Antonius Lee ya Pak ya. Gini Pak, teman-teman, kalau mau bertanya boleh. Ya. Please bantu chat dulu ya. Jadi kita hidupin ininya, hidupin mic-nya. Sebentar, saya mau hidupkan dulu Pak Antonius Lee. Bentar ya Pak Fen. Iya, biasanya itu ada yang wave hand apa, Fon, tapi nggak kelihatan kadang kan. Enggak, sebentar, saya unmute dulu. Pak Antonius Lee. Nah, nggak bisa di-unmute. Bentar. Halo, halo. Oke, lanjut dulu deh. Ini nggak bisa di-unmute soalnya. Oh, belum bisa ya? Saya nggak bisa unmute ininya. Oke, udah lanjut dulu nggak apa-apa Pak. Jadi udah kita kenal emosi, kemudian kita lakukan juga bisa tarik nafas, dan kalau terlalu tinggi skalanya memang nggak bisa pakai break step ya. Memang kita perlu atur lagi semuanya. Oke, next Pak. Break step-nya bisa agak lama, Fon. Contoh saya pernah bantu satu klien dulu ya, manajer saya tuh, manajer saya. Dia punya masalah kontrol pada kemarahan. Oke. Jadi kalau dia kemarahannya sudah memuncak, dia daripada istilahnya berbuat tindakan kasar lah terhadap bawahannya, seperti mungkin menampar atau membanting barang, dia lebih memilih untuk pergi ke area kantin untuk merokok. Jadi bisa kadang-kadang itu semakin tinggi emosinya itu makin lama dia di kantin itu. Jadi istilah kita menenangkan diri gitu loh kan. Tapi apakah hal seperti itu efektif? Efektif hanya pada di konteks pekerjaan. Apakah etis seorang manajer itu meninggalkan kantornya itu sampai berjam-jam seperti itu ketika ada masalah? Yes, betul sih. Dan kita sebagai pimpinan juga nggak happy akan hal seperti ini kan? Benar. Karena bukan win-win ya, nggak ekologis ya, bukan kita ya. Nggak ekologis. Di satu sisi dia mungkin benar, daripada dia melakukan suatu kesalahan besar, dia lebih milih mundur. Itu benar. Tapi di sisi pekerjaan itu kan merugikan kita dari segi perusahaan. Oke, jadi mungkin ini juga bisa untuk teman-teman sekalian kita praktekkan. Jadi kalau misalnya memang ada kondisi emosi yang terjadi, ya kita cari supaya gimana perilaku kita yang keluar itu win-win solution ya kepada orang-orang sekitar kita. Bahasa kitanya itu kalau di terapis itu adalah ini ekologis, jadi buat semuanya ini juga oke, gitu ya. Nah, berarti kita cukup kenali diri kita sendiri dulu. Nah, yang Pak Fendian berikan tipsnya itu boleh dilakukan. Itu simpel sebenarnya ya Pak? Simple. Jadi saya bagikan ini teknik-teknik simple. Menarik sekali. Karena sebenarnya gini Pun, kalau bicara emosi ya, tubuh ini sebenarnya adalah baterai energi sebenarnya. Baterai emosi kalau kita bilang. Jadi apa yang kita isi itu yang keluar. Simpelnya seperti itu. Jika setiap hari kita di pekerjaan atau kita lagi trader lah para teman-teman ya. Setiap hari itu selalu stres, marah, kesel. Itu kan kita isi terus kan? Betul. Betul Kira-kira badan kita tahan nggak?
Nah, Ya, begitu. waktunya meledak ya Pak, itu yang terjadi. Iya. Ya kan, entah tiba-tiba sakit atau gimana gitu loh, dan atau hubungannya menjadi lebih buruk. Makanya sih Iya. kalau misalnya di grup di Wisdom and Invest kita kan bilang ya, kenapa di depannya tuh ada wisdom gitu loh. Wisdomnya dulu, bukan investnya dulu gitu loh. Karena kalau Iya, kita benar. trade juga nggak happy, buat apa, betul kan? Dan kalau nggak Benar. happy, nggak bisa cuan juga, susah. Cuan juga nggak happy ya. Ya, cuan juga nggak happy, serba salah. Kan? Nah, jadi kita pengennya cuan dan happy ya, Pak. Iya, benar. Oke, makanya ada sesi hari ini, Pak Fendian. Ya, maka balik lagi ke baterai, kita isi setiap hari. Caranya simple sebenarnya. Harus kita maintain emosinya. Satu, cara-cara simple ya. Itu Ya. relaksasi pikiran kita lakukan sebenarnya. Jadi guru saya Pak Adi W. Gunawan itu di YouTube-nya, dia membuat satu audio bagus banget. Itu relaksasi untuk ketenangan pikiran, hati damai, dan kesehatan kalau nggak salah judulnya. Ya, Jadi betul. ada seri yang setengah jam dan 1 jam. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Yang sejam enak ya, Pak? Iya. Pengen nambah. Dan ini boleh teman-teman, biasanya saya saranin orang yang kalau sulit tidur malam, Ya. pakai audio ini. Nah, itu ada ya, Pak. Nanti kita ini ya bagiin linknya ya, Pak ya, supaya teman-teman bisa ini ya, Boleh, bisa boleh. menikmati ya. Nah, oke teman-teman. Jadi karena dari efek satu lagi, karena efek relaksasi ini jika dilakukan rutin setiap hari, tubuh kita kan begitu dalam kondisi masuk relaksasi yang mendalam, itu masuk ke maintain mode, di mana tubuh melakukan perbaikan 6 kali lipat. Menarik sekali. Dan di sana keluar juga endorfin banyak. Hormon-hormon kebaikan, endorfin, dopamin. Jadi hormon stres kortisol itu didorong keluar, karena ternyata, Fon, kortisol itu nggak bisa keluar dengan manual loh. Waduh, maka gimana? Orang terasa capek, stres itu sampai berhari-hari. Benar ya, kan? Betul. Tubuh nggak bisa ngeluarin. Jadi caranya bagaimana? Ya relaksasi salah satunya. Feel the happy moment. Karena di audio itu Pak Adi ada bimbing kita masuk ke happy momennya kita. Wow, happy moment. Pak, kalau misalnya ada yang bilang nih, nggak pernah ada happy moment, gimana dong itu? Ya, bayangin dong. Create ya? Create. Nah, itu dia. Karena kita belajar loa kan create dong, Fon. Betul. Berarti sebenarnya otak kita ini canggih ya, kita bisa create ya, betul ya, Pak ya? So, teman-teman, kalau misalnya tidak ada happy moment, ya udah kita create gitu loh. Boleh misalnya happy momennya pas, contoh nih, ada yang seneng ini ya, ketemu dengan artis favorit dia gitu kan, lagi salaman, silakan. Karena Anda bisa berimajinasi untuk create itu. Benar. Betul ya Pak ya? Atau bisa, kita kan trader. Di akhir tahun mungkin kita lihat rekening. Portonya. Sahamnya, portonya naik, hijau semua. Ya. Kayak yang kemarin ya Pak, 1 bulan aja 149% ya kenaikannya ya. Jadi bayangkan dapat segitu ya. Oke. Iya Pak. Pak, ini kadang trader ya mikirnya happy itu cuan doang loh Pak. Itu gimana ya Pak ya? Jadi patokan happiness-nya itu di cuannya gitu loh. Happy dia, istilahnya tuh cuan dia happy. Bocor dia merasa kayak, aduh sedih banget. Nah itu gimana ya Pak sebenarnya? Apakah parameternya udah... Maka kita harus timbulkan awareness-nya dulu kan tadi, balik. Nah, oke. Apakah mungkin dalam trading plan kita, cut loss kan tetap ada dong? Sakit tuh kan kadang cut loss. Ada, stop loss-nya ada. 1%. Pada saat naik, grade-nya naik kan? Ya. Ini kalau nggak gua lepas nih, entar nggak bisa naik lagi nih, kan takut kita begitu biasanya. Ya. Satu makanya, kalau ya kita harus pahami bahwasanya itu adalah satu proses sebenarnya. Jangan pada saat cuan aja kita happy, pada saat turun rugi, kita nggak happy. Plus Pak, ya anggap sebagai pembelajaran kan? Benar, sahamnya juga diomel-omelin Pak. Iya. Padahal sahamnya nggak teriak-teriak minta dibeli ya, gitu ya. Orangnya yang beli gitu ya. Orangnya beli kok. Tapi setelah turun sahamnya dimarah-marahin.
Oke, Saat, oke. saat lu yang baca, klik buy ya lu yang klik ya tradernya. Kalau Ya, kita ngomong, betul, betul. Sip. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada hal lain yang mungkin kita bisa lakukan, Pak? oh satu lagi deh, saya ajarin. Setelah tadi tarik nafas, ukur, biar untuk tenangnya cepat ya, saya ajarin satu teknik sebenarnya ini. Saya teknik bagus banget. Namanya crossover energy. Jadi bagaimana supaya kita pada saat kondisi sudah lelah nih, di laptop atau lihat gadget untuk mantau saham, bisa dipakai teknik ini. Jadi setelah kita lakukan yang tiga step pertama tadi ya, yang rasakan emosi, ukur skala, terus nafas kan, tambahin ini deh boleh. Tangan begini. Oke. Nah, di gini. Oke. Relaksnya santai begini. 1-2 menit, atau kalau orang mau 5 menit juga boleh. Ini langsung. Oh, oke. Ini Ini bersifat self-help ya? seperti grounding. Ini juga teknik, tapi lebih advance sebenarnya yang ini. Saya share deh di sini. Wow, Satu. Khusus untuk keren. grup win, kita share. Yang bagus-bagus ya. Asik. Pak, ulang Pak dari gerakan awal Pak, tangannya gimana? Gini. Tangannya kan Itu. pertama tangan kita kan begini kan. Ya, Begini. ya, Diputar. Disilang. ya. Silangnya Dilipat bebas masuk. ya? Bebas. Oke, Baru diputar masuk. oke. Ya, seperti ini. Ya, Kalau ada yang nyoba tuh rasain aja. Boleh kasih tuh saran tanggapannya kan tadi kalau dicoba ini. nah. Teman-teman yang ngikutin sesi ini boleh untuk ketik aja. Saya gua ada rasa panas ini. Enak. Oh, jadi gerakan tadi itu dilakukan itu ketika kita lagi nggak nyaman ya, atau lagi emosi ya. Iya. Oke. Dan ini teknik yang bisa dipakai bukan hanya di dunia trading, teman-teman. Ini teknik-teknik yang teman-teman sebenarnya bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Betul ya, Iya. Pak? Ya. Tuh, Jadi sebenarnya beneran. teknik banyak. Ada yang komen tuh, beneran loh saya coba rasa lelahku berkurang. Asik. Sip. Keren, Ada yang keren. marah nih, Fon. Rasa lelahnya yang kurang. Apanya? Ada yang marah ntar kalau nggak ada yang rasa lelahnya hilang. Ada tukang pijat marah semua ntar sama kita. Makanya dibagiinnya khusus di grup Wisma Invest aja, Pak. Gitu loh. Atau para tukang pijat nanti kita ajarin cara gimana trading saham. Gitu ya. Boleh. Tuh. Wah, enak setelah saya coba, kata Pak Yosep. Betul. Ini namanya metode-metode self-help ya, Pak ya? Iya. Nah, Jadi teknik seperti ini yang kadang orang nggak paham. Jadi orang tuh ngerti mindset, paham kata-katanya, tahu, tapi nggak paham sebenarnya di dalam mindset itu apa sih? Psikologi kan seperti itu kan? betul, betul, betul. Jadi sebenarnya psikologi itu menyangkup sampai ke apa? Mindset, perilaku, juga emosi sebenarnya. 3. Bukan hanya pola pikir. Pola pikir hanya satu bagian sebenarnya. Betul. Ya, Pola jadi pikir pikiran. satu bagian. Jadi kalau bicara dari keilmuan kami, hipnoterapi klinis itu pikiran dibagi 2 tuh. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, jadi pikiran sadar itu adalah kemampuan kita seperti apa? Menganalisis, memori jangka pendek untuk ingatan-ingatan 1-2 hari, seperti itu. Keputusan memilih, itu biasanya di pikiran sadar. Apa yang kita sadari saat ini deh, simpelnya. Oke. Sedangkan bawah sadar apa? Lebih banyak. Bawah sadar mencakup apa? Habit kita, memori jangka panjang kita, mungkin yang apa kita senangi, memori-memori, bentar ya. Ya. Jadi banyak habit, perilaku kita semua di sana, apa yang kita percayai, yakini, keimanan kita, semua emosi baik yang positif maupun negatif semua di sana. Kepribadian kita juga di sana. Oke. Jadi
kekuatannya 1:9. Jadi kira-kira kalau dilawan nih 1:9 siapa yang menang nih? Jelas 9 dong ya. 9 kan? Iya, makanya kalau bicara mau merubah diri atau pikiran, sebenarnya kita bicara pikiran bawah sadar. Benerin dulu pikiran bawah sadarnya, pikirannya pasti bagus. Mindset di sini semua sebenarnya. Betul. Salah satunya mungkin yang paling gampang itu adalah kita membentuk habit, betul ya Pak? Iya. Nah, Kemarin saya ada share ya habit ya. Ah, gimana ya, Pak? Lanjut dulu, lanjut. betul. Jadi kan seperti di dalam grup membersnya Wisdom and Invest itu kan kita selalu bilang bahwa kita pantau habit gitu ya. Maka teman-teman juga mungkin berpikir bahwa awalnya mereka berpikir mungkin di Wisdom and Invest ini kasihin stock pick gitu loh, kasihin pilihan-pilihan saham tok gitu. Kemudian juga fokus di bot segala macam. Sebenarnya yang lebih mendalam itu kita adalah pengen merubah habit gitu loh. Karena seorang pemenang, winners, itu pasti ada proses teman-teman. Betul ya Pak? Nah, yang kita perlu rubah itu misalnya nih, kalau saya sama Pak Fendian kan memang kita ngerti untuk ngerubah itu. Namun kan tidak semuanya kita bisa temuin satu persatu. Oleh sebab itu paling gampangnya apa? Ya udah rubah habit dulu. Caranya rubah habit gimana? Setiap kali nih teman-teman pantau deh jawaban kami. Kalau ditanya seperti ini kita kan selalu tanya, mana catnya? Kan kadang ada yang suka tanya nih Pak, saham ini gimana gitu loh. Ya, jadi langsung bertanya, saham ini buy atau sell? Saya jual atau enggak gitu kan. Nah, kita akan bilang, mana chart kamu? Tujuannya itu apa? Bentuk habit teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa mengakses chartnya. Kan gampang ngambil chart dari Wisdom and Invest Bot ya, tinggal dikirim. Nah, kemudian ada yang nanya lagi, misalnya nih, saya buy atau sell? Oke, trading plan-nya kamu gimana? Akhirnya mau nggak mau members kami dilatih, Pak. Betul ya? Untuk punya habit berpikir, bikin trading plan itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak tahu atau menyerahkan keputusan kita ke tangan orang lain, ujung-ujungnya akan kena ke diri kita sendiri. Betul ya, Pak? Misalnya nih, Pak Fendian, Pak saham ini bagus nggak Pak? Terus Pak Fendian kan punya pemikiran sendiri. Pak Fendian bisa saja bilang bagus. Ya kan? Mungkin Pak Fendian adalah pola pikirnya sebagai swing trader. Misalnya saya ini fast. Ketika Pak Fendian misalnya beli dan merah sedikit, dia nggak pusing. Ketika yang si fast ini beli, dia deg-degan ketika turun gitu kan. Nah, jadi balik lagi kita bilang, mana trading plan-nya kamu? Jadi kalau teman-teman di Wisdom and Invest sudah ngerti ya, kenapa kita membentuk pola. Jadi Wisdom and Invest ini memang tujuannya membentuk pola gitu loh teman-teman. Sehingga punya habit akhirnya. Oke, gimana Pak? Setelah habit gimana nih? Kemarin kita ada share ya nggak salah, yang 21 plus 100 nggak salah Pen ya? Ya, itu apa Pak? Jadi Sharing dong di sini. Di sini juga ada untuk teman-teman umum nih, biar tahu. Tergampang habit. Jadi begini, menggunakan teori 21 hari plus 100 hari. Di mana Pak? Untuk membentuk suatu habit baru nih ya. Kenapa butuh 21 hari? Agar neuron di otak kita itu nyambung semua tuh jadi habit. Jadi kalau di scan itu tebel, jadi nggak hilang. Betul. Jadi kenapa neuron saling ikat? Konsisten 21 hari. Konsisten bangun habit baru. Ini teknik simpel aja deh. Betul. Sudah 21 kan terbentuk nih neuronnya di otak. Betul. 100 hari untuk maintain. Biar jaringan-jaringannya ini di otak ini lebih permanen. Oke. Begitu lewat 100 hari, otomatis habit kita itu sudah terbangun. Lebih stabil kita bilang. Jadi nggak hilang muncul. Betul. Gitu, Oke. Jadi jangan nanti 3 hari saya mau ikut trading plan. Sisanya hari saya keempat. tanya-tanya. Oke. Simple, itu teknik yang simple. Karena itu menggunakan satu hukum dalam pikiran bawah sadar apa? Hukum repetisi sebenarnya. Ya, repetition, betul. Ya, hukum repetisi. Karena jalur masuk ke pikiran bawah sadar ini teman-teman sebenarnya ada 5. 1, figur otoritas. 2, kelompok. 3, repetisi. 4, emosi intens. 1 lagi apa tadi? 1, 2, 3, gue hitung apa jadi. Apa? Kita fokus di repetisi karena yang paling gampang, Pak. Sama tadi kan untuk maintain emosi kita udah. Jadi udah ada 2 jurus ini sebenarnya yang kita bisa pakai. 1 jurus banyak. Aja udah sakti banget, Pak. Tapi sebenarnya kita found di
Untuk di booth kita yang di Win Investors sudah hampir dapat semua loh saya lihat. Kenapa? Banyak senior-senior dengan mindset yang bagus itu juga jadi apa? Figur otoritas. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh figur otoritas itu tidak bakal ditolak oleh pikiran bawah sadar. Jadi carilah mentor yang benar. Ya, itu dia. Itu paling penting utama. Betul, Pak. Dan kita siapin mentor berbagai ya. Jadi mulai dari Mister Cinta yang memang jago di swing trader ya. Kemudian juga beberapa teman-teman seperti Pak Michael Liu juga win advisor kita gitu loh. Dan juga ada teman-teman seperti Raf itu kan. Kemudian juga Sherlock Chuan itu yang dia suka cari clue-clue di mana bisa bikin uang. Nah, memang sih Pak, terbantu banget untuk bentuk itu. Itu apaan tuh Pak Fendian? Oh, kirain mau bikin jurus rahasia lagi. Enggak deh. Banyak jurusnya. Oke, jadi ini kita mulai ini ya Pak, mungkin sesi tanya jawab ya, karena ini dia. Ya, boleh. Nah, ini juga ternyata tadi kan kita cerita emosi yang negatif. Kemudian, nah ini bagaimana maintain emosi? Contoh emosi berbunga-bunga pada saat cuan. Wah, Pak, cuan itu bisa berbunga-bunga ternyata, bahkan kepada bapak-bapak ya. Tanpa sadar buy, tanpa pertimbangan mendalam meski sudah punya trading plan. Nah, jadi gini, intinya dia sudah punya trading plan, Pak. Tapi nggak dieksekusi. Nah, itu gimana? Karena berbunga-bunga tadi ya. Iya, nggak tahu bunga apa aja yang muncul. Jadi memang bahasa manusia ini untuk mengekspresikan emosi sangat kaya sebenarnya, Friend. Betul. Berbunga-bunga kan. Berbunga-bunga. Makanya saya bilang, simpelnya bagaimana? Rasakan emosinya dulu. Udah sadar nih? Skalanya berapa? Oke. Aware dulu. Terus apa? Sama. Tarik nafas aja dulu. Tenangkan diri dulu kan? Atau istilahnya kalau simpelnya Pak, ini namanya break. Yang tarik nafas sebenarnya untuk 3 detik jeda. Sama kan? Jadi otak kita kan agak dingin. Sebenarnya. Betul. Jadi kita itu cooling down sebenarnya. Mau happy, mau enggak, kita cooling down sebenarnya begitu kita tarik nafas. Jadi otak itu bisa mulai mencerna informasi lagi. Jadi enggak terlalu terobsesi akan hal itu. Betul. Atau setelah itu lakukan crossover yang tadi. Itu lebih cepat lagi turun emosinya. Lebih cepat. Jadi kalau dari tadi kita bicara ini sebenarnya adalah balik-balik lagi teman-teman ke self awareness dulu. Dan juga apa yang Pak Fendian tadi bilang itu boleh saya sebut sebagai ini ya, kita kan punya limbic system juga ya, cara berpikir ya. Iya. Nah, itu yang kita mau minimalisir, karena begitu kalau otak limbiknya yang aktif, itu bahaya banget gitu loh. Karena kita semuanya juga ada. Apa itu? Nanti kita akan bikin sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, kali ini silakan teman-teman bertanya. Kalau ada yang mau ngobrol, boleh kita akan tunggu nih sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau tanya, ketikkan aja. Kalau ada yang memang mau ngobrol, nanti saya tinggal buka supaya teman-teman bisa tanya langsung. Untuk informasi teman-teman, Pak Fendian ini lokasinya di Medan. Beliau juga banyak sekali lisensi ya. Dan teman-teman istilahnya kalau beliau di Medan itu mereka saya udah tahu nih kalau mau terapi itu pasti nyarinya Pak Fendian karena orangnya sabar banget Pak Fendian ini. Dan menurut saya sangat simpel ya. Karena Pak Fendian memang selalu ada teknik-teknik simpel yang seperti tadi. Ini baru online-nya ya teman-teman ya. Dan Pak Fendian itu memang adalah partner bareng sama saya untuk kita khusus untuk psikologi trading ke depannya ya untuk para trader di grupnya Wisdom Invest. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana dari saya nggak usah sebut nama ya karena ketiknya private ya. Bagaimana kita bisa kontrol emosi supaya tidak serakah? Ini susah banget kalau lagi cuan gitu loh. Untuk kontrol greed ya? Ya. Makanya satu, mindsetnya diperbaiki dulu. Oke, balik lagi ke situ. Self awareness kan? Ya. Karena apa? Mungkin greed kita ini kan orang nyari duit kita bilang ya masuk ke masalah apa? Orang nyari duit ini kan beda-beda. Tujuan masuk ke saham. Ada yang make for living atau istilahnya lagi make for fortune, benar kan? Yes. Beda-beda. Makanya
money manajemennya benerin dulu pertama. Karena apa? Kalau kita tahu nih, kita punya income mungkin 10 juta, kebutuhan rumah tangga kita udah tinggi nih, 8-9 juta. Itu gimana kita alokasi untuk saham? Pasti fear dan greed kita tinggi banget di sana itu. Tinggi banget. Dan kita bermain juga nggak bakal nyaman. Serius, Pon. Itu nggak bakal nyaman kita. Karena kalau kita, harapan kita ini kan ya, terutama kalau kita main saham, kita juga pertama, wah saham tuh duitnya bisa gampang cepat, bisa naik 300% sekian waktu, 100%. Mau cepat kaya lah istilahnya, kita bilang. Betul. Dan ini kesalahan fatal utama pemula. Tidak memperhatikan money management, sehingga apa? Begitu dia terjebak, amsyong. Oke, mungkin nih juga ada pertanyaan yang nyambung nih, gimana supaya dengkulnya nggak kopong kalau udah cuan udah besar. Jadi maksudnya nih kan pengennya nih orang semuanya pada pengen cuannya maksimal, Pak. Jadi pengen beli itu kalau bisa di dasar banget, kemudian jualnya di pucuk banget gitu loh. Nah, jadi kalau di sini saran saya adalah gunakan trailing stop aja udah. Dan perlu ada rasa syukur ya Pak, kita bilang ya. Perlu adanya rasa syukur. Karena gini, kalau tidak ada rasa syukur, misalnya nih kita udah cuan nih, contoh ya, udah cuan 30% gitu, 50%. Kalau kita rasanya memang udah ini pasang trailing stop dan udah kena, ya udah gitu loh. Mau nanti sahamnya naik lagi, ya udah rezeki kita udah di situ. Gitu kan? Karena kita udah disiplin. Karena kita kan nggak bisa bilang bahwa oh setelah saya cuan nanti ternyata ini naik lagi atau turun lagi. Ya kita udah enough, udah selesai. So, kita bilang ya present moment sekarang gitu loh. Kita nggak bicara tentang nanti gitu kan. Apa yang udah terjadi ya udah enough gitu loh. Betul nggak gitu Pak? Yes, benar. Makanya saya Foni ngomong, saya jadi ingat satu nih untuk yang teknik ini. Saya ingat satu jadinya. Nah, apa itu Pak? Belief Ya. itu juga adalah sebuah program, di mana program ini punya kekuatan. Betul. Kekuatannya dari mana? Dari emosi sebenarnya, belief itu. Jadi gini, misalnya kita pasang emosinya kita feel good nggak sebenarnya untuk saham yang ini? Maka orang bilang kalau sesuatu rasanya feel kita nggak bagus nggak usah deh, kan begitu. Nggak tahu hitung gimana rasanya bagus semua, tapi kok gua nggak feel banget, itu berarti apa? Ada penolakan dari bawah sadar. Karena salah satu dari cara komunikasi pikiran bawah sadar itu salah satunya apa? Sensasi fisik berupa emosi atau sakit, atau suara dalam hati, atau muncul tadi seperti gambaran-gambaran memori, ingatan. Berarti kalau ada muncul itu adalah bagaimana cara alam bawah sadar kita untuk berkomunikasi kepada kita. Betul ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi kalau ada rasa pikiran bawah sadar, bukan alam bawah sadar. Oke, sorry. Pikiran bawah sadar, kebiasaan nih. Nah, pikiran bawah sadar berkomunikasi ya dengan kita ya. Oke, nah jadi kalau ditanya seperti ini, mungkin ya terjadi kalau istilah kita itu state-nya saling mungkin ada yang udah oke, ada yang belum sinkron kali juga bisa ya kali Pak ya. Iya, benar. Kayak tadi kan, satu karena pengen dapat penghasilan lebih, padahal penghasilan dia pas-pasan, dia paksa masuk. Sebenarnya feeling dia udah nggak enak, tapi karena ada serakah dan kebutuhan duit itu, dia paksakan masuk. Sehingga apa? Berabe kan terakhir. Betul. Seperti itu. Sebenarnya pikiran bawah sadarnya udah tahu nih, kasih feeling ke dia. Perasaannya udah enak. Tapi karena ada emosi greed itu muncul, karena didesak oleh suatu kebutuhan, jadinya apa? Dia paksa masuk, jadinya begitu jadinya. Bukan untung malah buntung. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih, kalau udah cuan besar idealnya pasang tes di berapa? Nah, sebenarnya kalau mau bicara idealan itu balik lagi ke masing-masing, betul Pak Fendian ya? Nih, contoh ya. Kalau saya punya tujuan A, Pak Fendian punya tujuan B, kita beli saham yang sama, di titik entry yang sama. Nah, exitnya saya nggak bisa pakai ukurannya Pak Fendian nggak bisa pakai ukurannya saya. Kenapa? Karena idealnya masing-masing itu beda. Kita bilang apa? Manusia ini masing-masing unik. Punya tujuan yang berbeda-beda, betul?
Kalau mau disamaratain, misalnya nih saya bilang ya udah, ibaratnya kita bilang pasang aja semuanya TS-nya misalnya 5%. Tapi kalau misalnya itu tidak nyaman menurut dia ya nggak bisa juga. Jadi di sini kita memang melatih supaya apa? Yuk kita kenalin dulu diri kita gitu loh. Kita nyamannya di mana dan pakai ukurannya memang ukuran kita. Karena belum tentu ya misalnya kita bilang nih kita bisa pakai ukurannya orang lain gitu loh. Nah, Yes. Karena skala happy-nya orang kan beda-beda kan. betul. Mungkin ada yang udah dapat gotiau happy. Betul. Ada yang dapat 10 juta baru happy. Cukup. Betul. Jadi kadar rasa cukupnya itu tiap orang kan beda-beda. Benar. Pikiran bawah sadar terbentuk juga dari knowledge. Semakin tinggi knowledge, pola pikir bawah sadar juga. Apakah begitu, Pak? Jadi maksudnya gini, knowledge itu mempengaruhi nggak pikiran bawah sadar? Pasti mempengaruhi. Karena apa? Knowledge ini kan informasi. Ya. Sebuah informasi masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi knowledge ini kan, pikiran bawah sadar simpelnya gini deh. Lu masukin apa, jadinya apa. Ya. Masalahnya dari pola asuh kita dari misalnya usia 30 nih, kita nggak tahu kan dimasukin apa nih dari usia 1 sampai 30 tuh. Betul. Nah, karena apa? Di dalam pikiran bawah sadar, jika dua program bertemu untuk hal yang sama, yang menang hukumnya yang mana? Yang lama. Karena apa? Kekuatannya sudah lebih besar. Dia sudah hidup lebih lama dalam diri kita. Jadi program baru ini bukan nggak bisa. Tapi apa? Kita harus latih terus tadi habit. Bukan nggak bisa. Tapi prosesnya lambat dan lebih berdarah-darah. Biasanya. Oke. Bukan nggak bisa. Saya, oke. Kalau Jadi proses mau cepat ya harus, kalau mau cepat ya itu harus terapi sebenarnya. Kalau mau cepat. Memang benar, Pak. Bukannya apa ya, karena memang itulah jalannya. Karena yang bisa buka data dan lebih cepat untuk bisa bantu kita untuk healing memang ya terapis memang sih. Oh ya Pak Fen, ini you mau take a break dulu nggak? Mungkin mau minum dulu atau mau ke toilet break dulu gitu loh. Oke, nggak masalah. Minum bentar aja. Bentar ya, oke. Break bentar ya, 2 menit ya. Nah, Pak Fen. Iya. Oke, kita mulai lagi. Mana Cifon? Jadi juga selain knowledge mungkin tambahan aja. Orang-orang di sekitar kita juga pengaruh ya, Pak? Iya, yang benar tadi. Yang 5. Cara masuk itu sebenarnya kan. Betul. Figur otoritas ya. Figur otoritas, kelompok sebenarnya seperti kita lah. Orang-orang sekitar kita, lingkungan. Ide dengan muatan emosi yang tinggi. Jadi makanya kalau kita contoh, lagi marah. Tiba-tiba tuh ngomong apa deh. Kan sering begitu jadi kenyataan kan. Betul. Nah, itu hati-hati kalau ngomong. Itu jadi sugesti. Ibaratnya nyumpahin ya, kalau bahasa orang awam ya. Iya. Makanya dipesan sama orang tua dulu kan. Kalau lagi marah, bagus tutup mulut deh. Jangan sembarang ngucap. Betul. Nanti jadi sugesti sama kita. Betul. Nah, bagusnya bagaimana cara masuk? Itu kan emosi. Apakah nggak bisa cara yang mudah, Pak? Bisa pas bagi happy ya kita bersyukur, kita ucapin yang bagus-bagus. Kalau saya semakin sering happy, saya makin gampang dapat duitnya. Kan begitu kan, sugesti yang bagus. Benar banget. Nih, dari Pak Ferry nih, join grup juga harus benar ya, Pak? Ya iya dong ya. Gimana? Karena kemarin saya baru jumpa satu teman sih di Medan. Oh, ceritanya gimana? Manajer Forex.
Jadi dia juga akui sih, dia belajar pada mentor yang salah. Jadi separuh-separuh. Grupnya salah, mentornya salah, ilmunya salah katanya. Amsyong dia pertama katanya. Oke. Jadi harusnya? Jadi, ya kita harus benar-benar harus bisa benar-benar menilai lah. Seperti apa sih mentor yang bagus itu, benar nggak? Dia benar-benar yang pintar. Kita bisa cek kan dari background check, dari orang-orang sekitar, orang-orang di grup itu sepertinya seperti apa sih? Oke. Berarti Yang dia memang omongin dia terapin nggak? oke. Sebenarnya sih bukan grup yang salah ya atau gimana ya. Namun gini, apakah jadi kalau kita di teman-teman yang ngerti untuk main psikologi ini adalah sebenarnya bukan soal benar atau salah sih. Lebih tepatnya adalah bermanfaat atau tidak ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman rasa ini bermanfaat ya go ahead gitu kan. Karena kan time by time itu juga akan buka sendiri sih. Apakah ini kita jadi lebih baik nggak day by day-nya? Kalau kita jadi lebih baik, iya itu bagus gitu loh. Betul nggak Pak Fen? Iya, benar. Makanya dari, ya balik lagi ke tujuan orang kan mungkin ikut grup itu dia lebih suka lihat yang cat-cat doang. Yang lagi hot apa, mungkin kebutuhannya kan itu, beda-beda. Atau ada yang kebutuhan cari grup, gua memang mau dari sini, bener ini, cari yang mindset gua bagus, yang supportnya banyak, lebih bukan hanya ngomongin cat doang. Jadi lebih banyak, cari komunitas yang baik, yang positif, orang-orangnya juga, ya kita masuk juga enak sih. Bukan nyerap energi di sana kan kita bilang. Betul. Jadi memang Betul. salah satu yang penting. Karena bebek, kalau gaulnya sama ayam juga jadi ayam deh itu bebek. Gitu ya. Ya, makanya ini Pak, kita di grup Win ini kita panggil tuh teman-teman semuanya winner. Kita panggil pemenang. Iya. Supaya apa? Supaya memang itu kalau diulang-ulang ya, kalau kita ngerti itu akan banyak bikin kita istilahnya masuk ke pikiran kita bahwa kita adalah seorang pemenang. Pak, mungkin saya akan sedikit ini ya, saya mau buka dulu untuk Miss Julie, saya akan buka suaranya dulu. Miss Julie ini adalah salah satu partner di Wisdom Invest ya, ini foundernya juga ya, dan beliau ini selalu konsisten ya untuk bikin edukasi di YouTube. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apa sih tujuannya untuk bikin konten-konten itu, karena setiap hari loh Pak ada. Oke, mungkin Miss Julie bantu unmute ya Miss. Saya udah klik oke. Hai Miss. Halo, hai semua. Hai. Hai. Nah, Miss, ini kan setiap hari kan dirimu kan bikin ini nih, bikin vote ya, kita bilang ya, milih saham, segala macam, kemudian akhirnya dibuat YouTube, dibahas setiap hari gitu. Miss, nggak capek, Miss, setiap hari bikin begituan, Miss? Allah bisa karena biasa, jadi harus dibiasain. Amin. Keren. Ya, makanya itu tantangan buat saya sendiri juga sih. Dari 2 mungkin nanti saya naikin jadi 3, jadi 4, jadi 5 ya, mudah-mudahan ya. Dan ini mudah-mudahan lanjut terus rutin. Sabtu sih saya liburkan sih, karena menurut saya perlulah tetap waktu untuk keluarga. Betul. Setuju. Okay. Miss, mau tanya Ya. Miss, itu ketika penjelaskan itu harapan kamu apa sih kepada teman-teman yang nonton? Harapannya ya biar mereka terbiasa menganalisa. Jadi mereka ngerti apa sih yang saya lihat biasanya gitu. Karena ya harus sering latihan kan. Walaupun kita cuma lihat kelihatannya gampang, tapi bisa aja waktu trading kita lupa gitu, buyar tiba-tiba. Sama kayak yang Fon jelasin waktu itu yang di 4 stage of apa tuh namanya? 4 stage apa? Kompetensi. Nah, ya itu kompetensi. Jadi harus sering setiap hari dilakuin. Itu lama-lama kan dihafal di luar kepala. Begitu cuma lihat cat, oh begini gitu. Gak perlu lagi, gak perlu kita bingung-bingung lagi. Pokoknya sekali ngeliat, oh kayaknya begini, udah ada feelingnya, jalan langsung gitu. Oke. Feeling itu muncul setelah sudah oke semua ya, di stage keempat ya. Jangan feelingnya muncul di stage pertama ya teman-teman. Gawat. Iya, oke. Biasa kebalik ya, Ciponnya. Ya, biasa tuh Biasa pemula feelingnya.
lebih bagus biasanya menurut dia. Iya. Oke, Miss, kalau gitu. Kita tunggu ya, Miss, bahasannya ya di YouTube-nya Wisma Invest ya. Kalau bisa sih kita Ya. doain lama makin banyak ya, Miss. Ayo Ya, teman-teman hari di sini ini semangatin ya. ada nih Fon. Oh, Hari ini ada ada vote juga. Oke, nanti kita akan vote rame-rame. Tutup jam 4 kan ya, seperti biasa? Atau lebih cepat? Jam 2 sih tadi. Oke deh, sesi weekend tutup jam 2. Sip, kalau gitu. Thank you ya, Miss. Kita tunggu update-nya ya, Mister Cinta ya. Saya panggilnya Mister Ya. Cinta. Ya, thank you Fon. Oke deh. Bye, Julie. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada grup Ada yang nanya suka nggak? melenceng. Nih, Pak, ada yang nanya nih. Ada grup yang suka melenceng pembicaraan dari saham. Menurut saya itu salah. Nah, gimana tuh? Ya tergantung ya Pak ya sebenarnya ya. Tergantung, depend on. Depend on. Betul. Grup itu memang grupnya peruntukannya untuk apa. Cuman mungkin aturan grup itu harus jelas. Apa yang boleh dibahas atau yang enggak biasanya. Betul. Karena biasanya itu grup, ya terutama grup-grup family lah. Itu kebanyakan nggak jelas semua isinya kebanyakan kan. Family ya. Oke. Ya kalau family susah ya Pak. Gitu loh. Kita Itu yang berita-berita negatifnya kenceng banget itu. betul. Nah, jadi balik lagi ya kepada teman-teman gitu loh, mau milihnya yang seperti apa. Nah, kalau memang di kayak grupnya Win, memang kita bebasin aftermarket ya silahkan mau diskusi apa boleh gitu. Sabtu Minggu kita longgarin, bahkan minggu depan kemungkinan kita mau bahas ini tentang legal. Nah, itu jadi istilahnya kita teman-teman juga, karena selain saham ini unik ya, jadi istilahnya tuh kalau kita di saham, kita juga perlu belajar soal ekonomi, soal psikologi, betul ya, jadi soal aspek-aspek lain, dan saya bilang nih jadi satu kesatuan gitu loh. Nah, jadi ambil aja yang bermanfaat. Iya. Terus nih ada grup yang banyak news merusak psikologis, jadi balik lagi nih, kalau ada news kita nggak baca gimana? Lebih Betul bahaya ya? dong. Hah? Lebih Betul ya bahaya Pak ya? dong. Nah, jadi ibaratnya nih ada orang yang karena baca news dia punya keputusan jadi berubah segala macam. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita sendiri gitu loh. Nah, apakah kita mau saring atau kita mau apa? Kalau yang simple ya nggak mau lihat nggak apa-apa, nggak usah dibaca. Jangankan news ya, kadang berita-berita yang negatif pun, berita-berita di umum pun saya pun cenderungnya tuh nggak lihat lagi, saya ignore gitu loh. Kecuali memang kalau saya lagi mencari informasi tersebut gitu loh. Itu sih. Nah, betul Ada tuh. lagi Thank you, pertanyaan? Pak. Tidak ada yang negatif, misal nyinyir, maki-maki, bertengkar. Iya, hindarilah ya. Iya. Karena kalau marah-marah, bertengkar segala macam itu, to be honest itu juga akan bikin orang-orang yang baca tuh nggak nyaman gitu loh ya. Nah, baca. Oke, mungkin itu aja. Ini udah 11:30 teman-teman. Nanti kita akan diskusikan apakah ini saya record sih. Jadi kita akan diskusikan apakah ini akan nanti kita sharing juga supaya makin banyak yang dapat manfaatnya. Pak Fen, saya minta tolong diulang lagi tadi step-nya Pak, yang singkat aja. Oh, step-nya ya? Satu, rasakan emosi dulu. Belajar rasakan emosi. Kedua, tentuin tuh angka skalanya berapa nilai emosinya. 0 sampai 10 berapa sekarang? Di angka berapa? Ya, yang ketiga apa? Tarik nafas. Tarik nafasnya itu yang panjang. Kira-kira kalau mau simpelnya 10 detik makin bagus deh. Kalau mau 10 detik untuk tarik, 10 detik untuk dihembuskan. Jadi oksigen makin banyak makin bagus. Dan satu lagi yang cross begini. 4 deh tadi. Oke, kalau gitu. Ya, itu dia sudah semuanya dirangkumin oleh Pak Fendian. Thank you banget untuk teman-teman yang join hari ini. Anda luar biasa karena hari ini hari Minggu ya. Istilahnya saatnya orang-orang itu sebenarnya beristirahat. Nah, jadi next ya, kita adakan sesi seperti ini lagi. Yang pastinya Pak Fendian dan saya, kita akan concern kepada psikologi traders ya, terutama di grupnya Wisdom Invest members. Thank you. Yes. Sampai jumpa lagi. Thank you. Terima kasih ya Pak Fendian. Bye. Bye semua. Thank you semua. Thank you. Saya akhiri ya sesi ini. Peace.